Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Pramudita dengan NIM 63210575. Latar belakang, berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 22 paragraf 8 tahun 1999 menyatakan penggabungan usaha adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan. Sedangkan menurut Hadori Yunus 1982-224, penggabungan badan usaha adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satuan ekonomi. Secara umum, akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasi, mengeringkas, mengelola, dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk mengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Menurut Rudianto tahun 2012, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dari suatu kondisi perusahaan. Pengertian penggabungan badan usaha. Penggabungan badan usaha secara umum adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan satu dengan perusahaan lain ke dalam kesatuan ekonomis. Bentuk-bentuk penggabungan badan usaha menurut Arifin S. tahun 240 sampai 241 dapat dibedakan ke dalam beberapa golongan. Saya Kania Putri dengan NIM 63210078. Selanjutnya, penggabungan usaha itu terdapat 3 jenis. Yang pertama itu penggabungan usaha, yang kedua penggabungan vertikal, yang ketiga penggabungan konglomerat. Penggabungan usaha disebut juga penggabungan horizontal, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Penggabungan konglomerat merupakan kombinasi dari penggabungan horizontal dan vertikal. Penggabungan konglomerat ini merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha berlainan, misalnya perusahaan angkutan bergabung dengan perusahaan jasa hotel dan perusahaan makanan atau catering. Selanjutnya ada penggabungan usaha menurut hukum. Yang pertama itu ada merger, yaitu penggabungan perusahaan dengan jalan pemilikan langsung oleh suatu perusahaan terhadap harta milik dari satu atau lebih perusahaan lain yang digabungkan. Yang kedua ada konsolidasi. Konsolidasi itu penggabungan dibentuk sebuah perusahaan baru dengan tujuan khusus untuk membeli atau mengambil alih harta milik dan mengakui hutang-hutang dari dua atau lebih perusahaan yang telah ada. Perkenalkan, nama saya Nurrohma dengan NIM 63210561. Selanjutnya ada pembahasan penggabungan badan usaha 3. Nah, di sini ada neraca PT Bora, PT Novita, dan PT Yazid pada 1 Juli 2019. Di sini ada aktiva lain-lainnya PT Bora sebesar 470 juta, PT Novita 367.500.000 dan PT Yazid sebesar 295 juta. Nah, di sini jumlah aktiva dan aktiva lain-lainnya sama ya. Selanjutnya ada hutang. Hutang PT Bora ialah sebesar 156.250, PT Novita sebesar 130 juta dan PT Yazid sebesar 126.250. Kemudian ada modal saham PT Bora ialah sebesar 175 juta, modal saham PT Novita sebesar 87.500 dan modal saham PT Yazid sebesar 87.500. Selanjutnya ada agio saham. Agio saham PT Bora ialah sebesar 126.250, PT Novita 125 juta dan PT Yazid sebesar 75 juta. Selanjutnya ada laba ditahan. Laba ditahan PT Bora sebesar 12.500.000, PT Yazid PT Novita 25 juta dan PT Yazid sebesar 6.250.000. Nah, jumlah hutang dan modalnya ini PT Bora sebesar 470 juta,
PT Novita 367.500 dan PT Yazid sebesar 295 juta. Nah, di sini jumlah aktiva dan jumlah hutang dan modal di sini balance alias sama. Selanjutnya soalnya. Pada saat posisi keuangan masing-masing seperti neraca yang tadi, para pemegang saham sepakat untuk mengadakan penggabungan badan usaha. PT Bora akan tetap meneruskan usahanya dan bersedia membeli kekayaan bersih PT Novita dan PT Yazid dengan mengeluarkan modal saham yang mempunyai harga pasar 50.000 per lembar. Nah, penilaian kembali terhadap harta PT Novita dan PT Yazid masing-masing sebesar 125 juta dan 75 juta. Selanjutnya ada diminta. 1. Buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan untuk mencatat A. Pemilikan aktiva, pengakuan hutang, dan pengeluaran modal saham oleh PT Bora. B. Penyerahan kekayaan bersih dan penerimaan modal saham serta laba kenaikan kekayaan. Jurnalnya dibuat oleh PT Novita dan PT Yazid. Kedua, buatlah neraca PT Bora setelah terjadinya penggabungan usaha. Saya Imelda Rai Pratiwi dengan NIM 632106001. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penggabungan badan usaha. Jumlah aktiva nilai buku dan jumlah kenaikan nilai aktiva diambil dari soal. Jumlah aktiva penilaian sama dengan jumlah aktiva nilai buku ditambah jumlah kenaikan aktiva. Jumlah hutang diambil dari soal. Jumlah kekayaan bersih sama dengan jumlah aktiva penilaian dikurangi jumlah hutang. Jumlah saham yang harus dikeluarkan sama dengan jumlah kekayaan bersih dibagi 50.000. Jurnal yang dibuat yang pertama, pemilikan aktiva pengakuan hutang dan pengeluaran modal saham PT Bora. Aktiva lain-lain sama dengan aktiva lain-lain PT Novita ditambah aktiva lain-lain PT Yazid. Hutangnya didapat dari hutang PT Novita ditambah hutang PT Yazid. Modal sahamnya sama dengan aktiva lain-lain dikurangi hutang. Jurnal yang kedua, penyerahan kekayaan bersih dan penerimaan modal saham serta laba kenaikan kekayaan. Jurnal ini dibuat oleh PT Novita dan PT Yazid. PT Novita, saham-saham PT Bora sama dengan jumlah kekayaan bersih PT Novita. Hutangnya sama dengan jumlah hutang PT Novita. Aktivanya sama dengan jumlah aktiva PT Novita. Laba ditahannya sama dengan jumlah kenaikan nilai aktiva PT Novita. Begitupun dengan PT Yazid, pengerjaannya sama. Perkenalkan, nama saya Vina Indriani dengan NIM 63210504. Neraca PT Bora per 1 Juli 2019. Aktiva lain-lain hasil dari jumlah aktiva PT Novita ditambah jumlah aktiva PT Yazid ditambah jumlah aktiva PT Bora sebesar 1.132.500.000. Hutang hasil dari jumlah hutang PT Novita ditambah hutang PT Yazid ditambah hutang PT Bora sebesar 412.500.000 dan modal saham sebesar 581.250.000. Aigo saham hasil dari neraca PT Awal Bora sebesar 126.250.000. Laba ditahan hasil dari neraca awal PT Bora sebesar 12.500.000. Kesimpulan, penggabungan usaha pada dasarnya adalah suatu pernyataan dua atau lebih badan usaha yang independen untuk mendirikan suatu badan usaha yang baru. Ada beberapa faktor yang mendorong perusahaan melakukan penggabungan usaha, yaitu dari segi keuntungan, sisi biaya, memperkecil resiko, memperpendek waktu tunda bagi kegiatan operasional, menghindari pengambilalihan secara paksa, penguasaan aktiva tidak terwujud, serta faktor-faktor lainnya. Nah, dari faktor-faktor tersebut,
Faktor keuntungan dari sisi biaya mempunyai peran yang sangat penting karena perusahaan dituntut harus lebih efektif dan efisien agar tetap survive dan terus maju. Saran bagi perusahaan dapat mempertimbangkan lebih matang dalam mengambil keputusan merger dan konsolidasi, dan keputusan dalam memasukkan aspek-aspek non-ekonomis yang sangat ngaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, misalnya ketika ambisi pemilik usaha agar dapat menguasai beberapa sektor industri menginginkan menjadi kelompok yang besar di perusahaan. Meski ada beberapa kemungkinan penggabungan usaha dilakukan tidak menguntungkan dan perusahaan menjadi lemah dalam modal dan keterampilan manajemen, dari koreksi tersebut dapat diperolehlah gambaran lebih lengkap mengenai kinerja keuangan perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.